kalau melihat kan PSL ini adalah multisektor ya Pak, bagaimana stakeholder yang terlibat ini begitu beragam, kepentingannya juga beragam, tapi tujuannya adalah sama. Bagaimana kemudian pemerintah pusat ini mengatasi hambatan klasik yaitu soal regulasi dan juga birokrasi Pak, untuk memastikan PSL ini tepat waktu Pak? Ya, jadi gini ya, ini judulnya kan waste to energy, bukan waste to electricity. Jadi energi itu salah satunya energi listrik, tapi di luar itu juga banyak. Nah, tugas kami adalah memastikan sampah tuntas selesai, Indonesia asri, alhamdulillah kalau menjadi duit, kira-kira begitu kan. Nah, ternyata bisa saja tidak menjadi electricity, tapi bisa menjadi bahan energi yang lain. Misalnya pelletizing untuk pengganti batu bara, RDF dan sebagainya. Itu juga luar biasa potensialnya. Saya kasih contoh gini ya, anorganik itu kira-kira 55% dari setiap sampah timbulan sampah. Kalau di Jakarta kita anggap 10.000 ton sampah sehari atau 9.500 ton sehari, itu kira-kira ada sekitar 5.500 yang organik, yang bekas sayur, bekas makanan apa semua. Itu ya, kalau dirubah menjadi pellet untuk batu bara Pak, itu kira-kira 30%-nya, sekitar 1.500 ton per hari, setara 5.300 kalori batu bara. Itu kalau sebulan ada hampir 50.000 ton, harganya berapa? Jadi sebetulnya itu kegiatan yang luar biasa, tapi memang economic scale-nya harus masuk. Dan kami dengan PLN, Pak Suroso udah ngobrol-ngobrol sama API ya, Energi Primer Indonesia, supplier bahan bakarnya PLN. Dia bilang, Pak Jumhur, berapapun hasil RDF atau apapun yang tadi diomongin Pak Riko itu, yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan LH ini, kita siap beli Pak. Nah jadi tentunya yang kota-kota kecil, kabupaten kecil kan tidak melulu jadi listrik ya, tapi bisa menjadi RDF, dikumpulkan, itu bisa ribuan, puluhan ribu ton yang dijual setiap bulan, itu mengganti batu bara, mengurangi energi fosil, dan PLN bisa dapat untung Pak, karena bisa di offset dari carbon credit. Jadi Bapak dapat duit tuh dua, harganya murah, di offset di pasar karbon, di SRUK kita, di apa, sekarang musim pasar karbon tuh Pak, itu gede juga duitnya tuh. Nah kemudian Indonesia bersih, kira-kira begitu. Jadi banyak, itu salah satu aja. Jadi saya betul-betul ingin mengorkestrasi. Nah, tadi keluhan Pak Wali Kota itu betul sekali. Tadi off taker udah kejawab ya, kira-kira begitu. Nah, kita sebentar lagi akan keluar peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang EPR Pak, Extended Producer Responsibility. Jadi hampir 10.000 pabrik-pabrik yang menghasilkan itu plastik-plastik itu Pak. Ada satu perusahaan yang menghasilkan plastik buat ya mie instan lah, 20 miliar setahun itu. Nah itu kan Bapak problem dengan itu gitu kan. Nah yang kayak begitu ada hampir 10.000 pabrik Pak. Itu nanti ada namanya EPR, itu mereka kita wajibkan untuk mengelola sampahnya dan kemudian di-extended kepada organisasi-organisasi yang dibuat oleh timnya itu namanya PRO, Packaging Organization lah, atau untuk memanage sampah-sampah tadi. Jadi sebetulnya ketika itu terjadi Bogor harusnya nggak ada masalah soal duit tadi Pak, karena Anda bisa bayangkan kalau berapa puluh miliar bekas, mohon maaf, air mineral, kemudian plastik, kalau 5 rupiah aja kalau ada 100 miliar, kalau 5 rupiah aja 500 miliar, itu kalau 100 miliar ini, kalau 200 miliar sampah bekas kayak gitu, akan triliunan. Kalau di Eropa itu jadi pabrik, dari EPR itu bisa menjadi pabrik untuk mengolah yang kayak tadi. Jadi sebetulnya itu oke-oke aja dan angkanya nggak besar kok, mungkin hanya berapa rupiah, 1 rupiah, 2 rupiah per plastik gitu ya, kira-kira begitu, kita belum hitung tapi kira-kira akan. Jadi sebetulnya memang tugas kami salah satunya mengorkestrasi itu ya, dan termasuk kepada Pak Pandu, saya bilang Pak Pandu hati-hati, Anda jangan sembarangan bikin PSL, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau gerakan pilah sampah itu sempurna ya, itu yang nyampe ke PSL cuma 15-20%. Nggak nyampe 1.000 ton, nah, makanya bilang hati-hati jangan sembarangan. Oh siap, terima kasih informasinya. Jadi kan sekarang pilah sampah dikejar kan sampai sempurna begitu. Nah kalau ternyata misalnya Jakarta 9.200 ton sehari, itu kalau pilah sampah itu sukses 100%, itu kira-kira yang nyampe cuma 1.800.
1.800 atau 2.000 ton. Kalau Anda punya 3 PSL di Jakarta, pasti kan kasihan tuh. Pemda harus bayar denda. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Makanya ini harus betul-betul pas banget ngitungnya. Jangan sampai nanti kasihan orang yang udah invest kemudian kebingungan cari bahan bakunya ketika gerakan pilah sampah itu sempurna. Karena kan gerakan itu kan terus-menerus. Jadi betul-betul orkestrasi ini kita lakukan bareng-bareng gitu. Waste ya, ini waste itu kan tidak hanya sampah ya, bisa juga limbah ya, limbah lain. Sekarang kita lagi bukan kerjasama, lagi exercise dengan PGN Pak. Itu ada POME namanya palm oil, mill effluents, yang itu menjadi metan dan metan itu bisa di capture, kemudian dari berapa ratus pabrik kelapa sawit gitu. Nah itu kemudian di capture, dimasukin ke pipa, pipanya punya PGN, dikirim ke Singapura. Ini lagi kita exercise, jadi kerjasama, jadi perlu investasi tapi duitnya rutin gitu. Kayak gini-gini menarik sebetulnya. Jadi sebetulnya insya Allah kita bisa ngatasi ini, tentunya ini kan baru dimulai ya. Kita semua tiap hari kerja keras untuk memastikan itu jalan. Kira-kira gitu. Baik, Okay. baik. Boleh silakan berikan tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Jumhur, Pak Menteri. Silakan menjawab Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.